Okay, good morning, all students. Morning. Yeah, now we will continue our lesson today with some the last week about Microsoft Excel. Ya, kita masih akan melanjutkan elemennya tentang analisis data. Ya, you can open your book page number 99, 69, halaman 69. Minggu lalu kita sudah membuat data di Microsoft Excel, lalu diolah sedikit untuk mengetahui jumlah yang sakit, yang izin atau yang alfa, begitu ya, menggunakan rumus sum. Nah, kita akan lanjut hari ini bagian B tentang tahapan analisis. Kita fokus dulu ke bukunya ya. Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris, artinya analyze, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca analusis. Kata analisis terdiri dari dua kata, yaitu ana yang artinya kembali dan wen yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan, maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Secara umum, pengertian analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Contohnya yang minggu lalu, ya, saat di sini, misalnya Ardian itu ternyata di semester ganjil, tidak ada yang klik mouse. Di semester ganjil itu ternyata setelah dihitung dia tidak total tidak masuknya itu ada 15 misalnya. Itu 15 masuk, 15 kali tidak masuk itu kenapa? Nah, dipisah-pisah. Oh, sakitnya sekian hari, izinnya sekian hari, alfanya sekian hari. Nah, itu adalah salah satu dari maksud dari tahapan analisis, gitu ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Nah, lalu di sini ada quote nih, pertanyaan. Apa sih bedanya, Mister, antara analisa dengan analisis? Sebenarnya tidak ada perbedaan, cuman analisa itu bentuk kata yang tidak baku, karena di KBBI itu bukan analisa tapi analisis, gitu ya. Data akan menjadi informasi yang sangat penting apabila telah diolah dan divisualisasikan. Oke, kita lanjut lagi. 1. Apa sih tahapan analisis itu? Baca sama-sama, ayo. Pengumpulan data, pembersihan data, interpretasi data, dan visualisasi data. Nah, kalau dibikin chart seperti ini lebih mudah. 1, kita cari datanya dulu, kumpulkan. Lalu dibersihkan datanya seperti apa, Pak Agung, ya? Dipisah-pisahkan tadi kayak gitu ya. Lalu diinterpretasikan data. Lalu divisualisasikan datanya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ke nomor 2 ini adalah fungsi logika pada Excel. Fungsi logika yang digunakan jika kita memerlukan suatu pernyataan logika. Untuk menggunakan pernyataan logika ini diperlukan salah satu operator logika. Nah, operator logika di sini sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, ada and or not. Ini fungsi logika, operator logika, maaf. Ada lagi operator matematika. Contohnya apa? Tambah, kurang,
kali, bagi itu adalah operator matematika. Ya, ini nanti kamu bisa baca-baca lagi di rumah. Kalau lupa lagi. Nah, di sini ada aktivitas membuat data di aplikasi Microsoft Excel. Tapi ini aktivitasnya enggak ini, cuman ini doang. Ya, saya tunjukkan saja ya. Boleh kamu sambil buka Microsoft Excel-nya. Kalau di komputernya di shortcutnya Excel-nya 2013, kamu bisa buka di sini caranya. Kamu masuk ke shortcut informatika SD. Nanti di situ di kelas 5 itu harusnya Excel-nya 2016. Jadi sama tampilannya. Jadi nggak usah masuk, itu boleh nggak? Ya boleh, kalau sudah 2016 mah nggak usah masuk ke shortcut informatika SD. Biar tampilannya sama. Sudah terbuka Microsoft Excel-nya? Nah, kita bisa lihat nih di aktivitas halaman 72 itu cuma lihat di menu formula itu ada 4 frame atau 4 grup menu. Yang pertama function library, yang kedua define name, yang ketiga formula auditing, dan yang terakhir adalah calculation ya. Nah, yang kita akan pelajari hari ini adalah di function library, di logical function. Di situ ada and, of, for, if, error, if, none, not, or, true, XOR. Oke, nah ini aktivitasnya cuma ini aja. Ya, nanti yang lebih panjangnya ada di belakang. Nah, selanjutnya di halaman berikutnya, di halaman 73, kita mengenal fungsi logika. Pada aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel terdapat fungsi logika if. Fungsi logika if merupakan fungsi untuk mengambil keputusan berdasarkan alternatif yang ada. Pada umumnya fungsi logika if ini mempunyai bentuk berikut seperti ini. If logical test, sel yang dites yang mana, lalu value of true, pernyataan jika benarnya seperti apa, lalu value if false, pernyataan jika salahnya bagaimana. Nah, kamu perhatikan di sini. Di sini ada titik 2 kan? Titik 2 kan? Nah, nanti kamu perhatikan di komputer kamu. Karena di sini tidak semuanya pakai titik 2, titik koma. Ada yang titik koma, ada yang harus pakai koma. Nah, dilihatnya di sini. Kalau di komputer kamu pakai koma, ya kamu nulisnya pakai koma, jangan pakai titik koma. Tahu dari mana, Mister? Nanti waktu kita ngetik rumus sama dengan if, biasanya di bawahnya ada tulisannya. Contoh seperti ini. Saya tulis di sini ya, bisa. Sama dengan if kurung buka. Nah, di sini kan ada tulisan, ada rumusnya di bawahnya kan? Kalau di sininya titik koma kayak Pak Agung, ya berarti nanti Pak Agung pakai titik koma. Kalau di komputer kamu koma, berarti kamu nanti pakai Kamu boleh coba sama dengan if kurung buka. Raise hand yang tandanya koma. 1, 2. Lihat ke sini. Siapa yang di sini munculnya tandanya koma? Ada? 1, 2. Oke, banyak. Siapa yang titik koma? Ya berarti sisanya. Yang gak ngangkat tangan berarti bingung. Oke ya, gitu. Kita abaikan dulu rumus yang ini. Kita lanjut lagi ke buku dulu. Nah, fungsi logika ini digunakan untuk membandingkan dua atau lebih suatu kondisi tertentu. Fungsi-fungsinya diantaranya adalah ada yang namanya fungsi if juga ada if ganda, ada if biasa, ada if bertingkat. Fungsi if ini mungkin adalah salah satu fungsi rumus Excel yang sering digunakan. Ya. Nah, ini contoh penulisan rumus fungsi if. If logical test value if true, value if false. Contohnya kalau diaplikasikan if C5 ini logical testnya, ya. Lalu kondisinya bagaimana? Jika lebih kecil daripada 6,
value of true-nya tidak lulus, value of false-nya dia lulus. Jadi kalau nilai 6-nya ini lulus atau tidak lulus? Nggak tahu, Mister. C5 ini angkanya berapa? 7, 4, 3 atau berapa di selnya? Nanti kita coba praktekkan. Lalu yang kedua, fungsi OR. Nah, fungsi OR yaitu digunakan untuk membandingkan dua atau lebih suatu kondisi sehingga menghasilkan nilai true jika semua terpenuhi dan false jika salah satu tidak terpenuhi. Contoh penulisan rumusnya seperti ini. Aduh, bingung Mister. Nanti kalau ada contohnya langsung kita praktekkan biar tidak bingung. Yang ketiga, fungsi AND. AND merupakan rumus fungsi logika pada Excel yang berguna untuk menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji bernilai benar. Jika false, maka semua atau salah satu argumen bernilai salah. Penilaian seperti ini. Ya, nanti kita langsung praktekkan saja. Yang keempat, fungsi NOT memang terbilang unik, yaitu digunakan untuk mengembalikan keadaan jika logikanya bernilai true berubah jadi false, dan sebaliknya jika fungsi logika false berubah jadi true. Dan yang kelima, fungsi if error. Fungsi if error digunakan untuk mengecek jika terjadi kesalahan atau error. Bila terjadi kesalahan pada rumus Excel, maka akan muncul pesan error seperti tanda pagar if not atau tanda pagar value. Jadi kalau kayak gini kemungkinan besar error. Ada tanda seperti kemungkinan besar rumusnya error. Untuk menghilangkan atau mengganti pesan error tersebut, kita bisa menggunakan fungsi if error. Maka nanti nggak akan muncul seperti ini. Oke, hari ini kita akan mencoba aktivitasnya adalah membuat data di aplikasi Microsoft Excel dengan data yang ada seperti ini. Minggu lalu saya sudah memberitahu cara mengerjakannya, di copy rumusnya, betul nggak? Nah, tapi tolong hari ini karena kita sedang belajar, tidak di copy, kamu kerjakan semua. Tapi nanti tidak 10 nama lah, kita bikin 3 nama dulu aja ya. Nanti kalau 3 nama udah selesai, lanjutin 4 nama. Kenapa tidak boleh di copy? Saya sarankan copy itu boleh digunakan saat sumatif, di mana kita harus mengerjakan dengan cepat dan benar. Kalau lagi belajar, ya dikerjakan saja sambil mengingat, sambil belajar. Bisa dipahami ya? Oke, sebelum kita lanjut ke bagian yang ini, kita akan istirahat snack terlebih dahulu. Yang piket, satu orang tolong ambil snacknya ke atas, yang satu orang lagi pimpin doa. Siapa yang piket? Satu lagi. Oke. Setelah istirahat kita akan lanjutkan lagi materi kita hari ini ya. Masih tentang membuat data di aplikasi Microsoft Excel. Sudah siap Excelnya? Sudah. Oke ya. Nah, kita akan mulai dari sel A1. Tolong perhatikan, kalau saya ketik huruf besar, kamu juga huruf besar. Kalau huruf kecil. Kalau ada tanda baca, ya dipakai tanda bacanya, ya. Kamu ketik dulu di situ daftar hasil ujian komputer semester 1. Oleh di bawahnya ya, nama panggilan kamu aja, lalu kelas, lalu nomor absen. Sudah. Sudah?
Finish? Udah. Oke, sebelum kita lanjut kita simpan dulu ya. File save. Terus SDISR 2425 kelas 5A semester 2. Nama filenya daftar hasil ujian, nama kamu, kelas kamu, nomor absen. Cukup sampai nomor absen aja kalau kamu ya, baru tambahin halaman. Daftar hasil ujian, nama, kelas, nomor absen. Besar. Ya, kalau sudah diklik save-nya. Saya mau tanya dulu. Pada tabel ini ada berapa jumlah kolomnya? Ada berapa jumlah kolomnya? 12. Ada lagi yang mau jawab beda? 12. Semuanya 12? Satu, dua, tiga, 4. Fokus ya. Jawabannya 12. Setuju? Setuju. Jawabannya adalah 8. Kolom nomor, kolom nama siswa, kolom window, kolom Word, kolom Excel, kolom nilai rata-rata, kolom grade, kolom keterangan. Kalau kamu bikin 12 itu adalah row, baris. Ingat, bedakan baris dan kolom. Ya, masih belum mengerti nih. Udah mau sumatif lagi padahal. Ya, ada 8 kolom. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Diingat-ingat. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kamu ketik seperti ini dulu. Kalau ada kotak yang kolomnya kurang lebar, dilebarin aja ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Setelah itu kita akan format dulu bagian yang ini ya. Judul kita blok dari sel A1 sampai H1. Kita klik merge and center, lalu pakai bold. Oleh juga sama, A2 sampai H2, merge center dan bold. Sudah? Nah, nomor
Ini kita kecilin aja ya, kan cuman kecil nomor. Sekarang kita blok dulu dari A4 sampai H5 supaya tulisannya di tengah-tengah sel. Bagaimana? Klik apa? Ya, kita kliknya center. Udah? Ya, kita pakai border yuk. Pilih all border. Lalu kamu boleh pakai fill color bebas. Lalu pakai cetak tebal. Nah, sekarang kita akan gabung-gabungkan selnya ya. Mulai dari nomor di blok dari A4 sampai A5, kita gabung, kita klik merge and center. Supaya no-nya ada di tengah-tengah, kita klik apa ya? Midline. Betul sekali, hebat. Klik middle line. Lakukan hal yang sama untuk nama siswa, grade, dan keterangan. Ya. Lakukan hal yang sama untuk nama siswa, grade, dan keterangan. Udah belum? Nah, satu lagi nilai ya. Nah, nilai digabungkannya bukan ke bawah tapi dia ke samping. Dari C4 sampai E4. Lalu diklik merge and center. Nah, di sini nilai rata-rata kan nggak ada garisnya ya, betul nggak? Ya, garis ini kita hapus aja ya. Garis ini kita hapus. Caranya, kamu klik panah ke bawah di all border. Nanti ada erase border. Nah, diklik aja erase bordernya, lalu diklik di garis yang mau dihapus. Wow. Kalau sudah selesai, Magic banget. kamu bisa klik di sembarang tempat. Di sini setengah. Apa ya? Dan aku masih mencari IC. Sudah? IC. Oke. Sekarang kita lanjut di sel A7. Di A7 itu nomor 1 itu ada Arjuna. Nilai Arjuna Windows-nya 75, Word-nya 80, Excel-nya 78. Nah, kita akan bahas satu persatu. Arjuna dulu. Sudah sampai sini? Ya, nah nanti di sumatif berikutnya saya akan kasih soalnya. Ketika ada tabel, biasanya di bawahnya ada ketentuan. Nah, ketentuan ini harus kamu perhatikan juga. Nah, di sini titik yang pertama, kita diminta carilah nilai rata-rata. Ada dua cara. Dengan cara menambahkan nilai window ditambah Word ditambah Excel dibagi 3. Nah, ini ada operator matematika. Berarti ini
pakai fungsi matematika ya, atau menggunakan fungsi average range ya, atau fungsi logika atau fungsi statistik disebutnya. Kita akan pakai cara yang kedua, menggunakan fungsi average ya. Baik, untuk mencari nilai rata-rata. Berarti pertama-tama kita letakkan sel aktifnya di F7, lalu kamu ketik sama dengan average, kita huruf besar semua aja ya biar jelas, sama dengan average kurung buka, terus habis kurung buka, betul sekali. Kita blok dari sel C7 sampai E7, atau diketik C7.2 E7. Kalau sudah, kurung tutup. Lalu enter. Nah, karena pembagian kalau hasilnya desimal mungkin saja terjadi karena dibagi gitu ya. Nah, sekarang perintahnya yang titik kedua, formatlah angka nilai rata-rata dalam bentuk tanpa desimal. Jadi diminta hasilnya itu tidak ada desimalnya. Oke, sampai sini dulu kita sebelum kita merubah tanpa desimal. Sampai sini sudah? Ada yang belum? Yuk, kita akan rubah jadi dibuletin, tidak ada desimalnya. Caranya bagaimana? Perhatikan di menu home, di group number. Di sini ada yang ini nih. Ini namanya increase decimal. Apa increase decimal? Increase decimal itu untuk show more decimal place, untuk menambahkan desimal ke dalam nilai. Kalau kita increase nanti desimalnya tambah banyak. Ya. Kalau mau dihilangin yaitu lawannya atau kebalikannya, decrease decimal, untuk show fewer decimal place, untuk mengurangi desimalnya. Nah, ini kalau diklik jadi 78. Kenapa 78? Karena dibulatkan. Karena komanya 7 kan? Tadinya kalau dibulat jadi satu di belakang, satu angka di belakang desimal kan 7 ya. 7 itu lebih besar dari 5. Jadi kalau lebih besar dari 5 dia akan dibulatin ke atas. Makanya 78. Tapi kalau dia lebih kecil dari 5, dia akan dibulatinnya ke bawah atau tetap 7 tuh 7. Salah. Oke, sekarang kita ke grade. Sampai sini nilai rata-rata sudah semuanya bisa? Oke, sekarang kita ke nilai rata-rata ya. Kita baca lagi ketentuannya di buku. Nah, buatlah grade. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 grade. Nilai lebih dari 80 itu A, lebih dari 70 itu B, lebih dari 60 itu C, lebih dari 60 itu D. Artinya apa? Nilainya 80, 81, 82 sampai 100 dia akan nilainya A. Dia akan dapat nilai B dari nilainya 70, 71, 72, 73, 74 sampai 79. Kalau udah 80 dia jadi A. Dan seterusnya. Di bawah 60 dia dapatnya D. Mau 10, 20, 30, 40, 50 ya, dia akan nilainya D. Berarti kita akan lanjutkan di sini menggunakan fungsi logika if. Sama dengan if kurung buka, katanya kan gitu. Logical testnya yang diuji yang mana ya? Nilai yang mana? Nilai Windows, nilai Word, nilai Excel atau nilai rata-rata? Nilai rata-rata.
jika nilai rata-rata, kita klik dulu sambil lihat halaman 75 ya, biar saya nggak bolak-balik lihatnya. Jika nilai rata-rata lebih besar, berapa yang A? Dapat nilai A berapa? Hah? 80. Ya? Nah, lalu lihat di bawahnya. Yang cetak tebalnya kan di logical test. Betul kan? Yang cetak tebalnya ini di logical test. Nah, setelah logical test itu ada tanda baca. Jika if lebih besar dari 80, ya kan? Ada tanda baca di sini. Kalau Pak Agung titik koma, maka saya akan bikin titik koma. Kalau di komputer kamu di sininya koma, ya kamu bikin koma. Udah. Nah, lalu yang cetak tebalnya pindah ke value if true. Kalau nilainya 80, apa kondisinya? A. A itu huruf atau angka? Huruf ya. Nah, kalau kondisinya berupa huruf atau karakter, harus diapit oleh tanda kutip. Berarti di sini kutip dulu, baru A, kutip lagi. Ya? Kalau sudah, lihat lagi di bawahnya, tandanya koma atau titik koma. Kalau titik koma ya pasti akan titik koma lagi. Kalau koma pasti akan koma lah. Nah, ini if-nya ada lagi nih. Kita ketik lagi. If sama dengannya nggak usah pakai lagi ya, cukup satu kalau sama dengan. If kurung buka, sel yang diuji sel apa? Iya, kita klik lagi F7 atau diketik F7. Lebih besar berapa? Yang kedua? 70. Lalu tanda bacanya perhatikan. Kalau 70 dia dapat nilai apa? B. Jangan lupa tanda bacanya. Lalu B-nya diapit oleh tanda kutip. Belum tutup kurung, kan masih ada C sama D kan? Lalu tanda baca lagi, titik koma atau koma, if lagi, kurung buka, F7 lagi, lebih besar. Berapa? 60 ya? 60 itu grade-nya apa? C. Lalu kita tulis C. Kalau kamu ini saya ke pinggirin biar kamu nggak bingung. Masih ada kondisi yang lain? D ya? Habis D ada lagi nggak? Nggak ada. Berarti D-nya kita kasih error aja ya. Nah, sampai sini titik koma. Nah, lalu di sini yang terakhir nih, value if false. Kalau dia nggak ada nilai 60, 70, 80 ke atas, maka nilainya adalah D. Begini. Ada berapa kurung bukanya? Ada 3. Karena kurung bukanya ada 3, maka kurung tutupnya juga kita bikin 3. Ya, warnanya sesuai dengan kurungnya ya. Kalau sudah enter, hasilnya apa? B. Siapa yang nggak keluar B? Berarti rumusnya salah. Aku dapatnya M.
sambil lihat di buku keterangan. Nah, keterangan ini katanya jika nilai rata-rata lebih besar dari 70, maka lulus. Tapi kalau kurang dari 70, maka tidak lulus. Ya. Ini lebih singkat rumusnya. Masih pakai if. Siap untuk mengisi keterangan? Atau ada yang masih salah grade-nya? Sudah muncul semua? Oh, Leon conteknya tidak betul berarti. Coba dibantu sama sebelahnya. Oke, kita lanjut sekarang ke keterangan. Sama dengan, masih pakai if. Sama dengan if. Sel yang diuji sel apa? F7. Masih pakai F7. Nilai rata-rata. Jika nilai rata-rata lebih besar sama dengan 70, jadi kalau nilainya 70 ke atas, dia akan apa? Lulus. 70 titik koma lalu pakai tanda kutip lulus. Pakai tanda kutip lagi titik koma karena cuma 2 ya kondisinya, lulus dan tidak lulus. Habis itu bikin di sini tidak lulus. Karena kurung bukanya cuma 1, ya kita bikin kurung tutupnya juga saja 1. Nanti jawabannya adalah lulus. Enter. Nomor 2 sekarang, Baim. Nilainya 75, 85, dan 77. Silakan ketikkan lagi rumusnya ya. Bosan. Lebih capek kemarin sih. Kemarin salah dikit mas. Setuju. Lulus tuh. Gimana yang if? Dua apa if? Gilanya yang grade sih. Kalau Baim bukan F7 ya, F8 ya. Iya. Karena dia ada di baris 8. Kenapa ganti-ganti deh ya? 7 boleh. Panjang banget yang grid, sumpah tuh lihat.
Oke, times cover ya. Kita klik file, lalu pilih save. Kalau masih belum selesai, kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya. Sampai jumpa lagi minggu depan.